Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base pada pagi hari ini, hari Jumat 3 Mei 2024. Sungguh suatu sukacita kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik, di dalam keadaan sehat, karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, pada pagi hari ini ya Bapa, kami menaikkan syukur kepadamu karena kami boleh merasakan kasih dan kemurahan dalam kehidupan kami, di dalam istirahat kami, dan pada pagi hari ini kami juga boleh memasuki hari yang baru pemberian Tuhan. Tuhan Bapa di surga, sebelum kami akan memulai segala tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami rindu mendasari setiap kegiatan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua, akan menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan dengan benar, sehingga apa yang kami lakukan semuanya kami dasari atas kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu Tuhan yang sudah menyediakan diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berfirman kepada setiap kami dan Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang diambil dari dua bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari Imamat 19 ayat 14 dan yang kedua dari Lukas 6 ayat yang ke-36. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Yang kedua dari Lukas 6 ayat 36, Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, hiduplah dengan murah hati. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, murah hati adalah satu sifat atau karakter yang harus ada di dalam setiap diri orang percaya. Mengapa demikian? Karena Kristus telah meninggalkan teladan hidup bagi kita, maka dari itu kita harus mengikuti jejaknya. Sebagai anak Tuhan, mutlak bagi kita untuk mewarisi sifat atau karakter dari Bapa kita. Salah satunya adalah hal kemurahan hati. Murah hati adalah cara untuk menyatakan perbuatan baik kepada orang lain. Kemurahan hati selalu ditandai dengan sikap yang penuh dengan belas kasihan terhadap orang lain, adanya tindakan suka memberi, tidak berlaku pelit, suka menolong, baik hati dan sebagainya. Bermurah hati merupakan perintah Tuhan yang harus dilakukan oleh orang percaya yang telah menerima dan beroleh kemurahan hati Allah. Karena kemurahan hati sematalah dosa-dosa kita telah diampuni dan kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Kemurahan hati atau compassion
berasal dari dua kata Latin, yaitu pati dan cum, yang berarti menderita bersama, berbela rasa, murah hati. Kemudian kepada siapakah kita harus bermurah hati? Kita harus bermurah hati bukan saja kepada orang-orang yang telah berlaku baik kepada kita atau orang-orang yang mengasihi kita, melainkan kepada semua orang, termasuk kepada musuh atau orang-orang yang mungkin telah menyakiti hati kita. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berlaku demikian. Hal senada juga disampaikan di dalam pembacaan pertama pada kita baca pada hari ini, di mana Allah memberi peraturan-peraturan yang begitu rinci kepada umat Israel dalam hubungan manusia dengan Tuhan dan juga hubungan manusia dengan sesamanya. Peraturan-peraturan ini dibuat agar kehidupan manusia dapat berjalan dengan harmonis. Segala peraturan yang sangat banyak itu bertujuan untuk mengatur hubungan sosial antar penduduk yang akan tinggal bersama-sama di suatu tanah perjanjian. Kalau kita ringkas pada intinya, Tuhan menghendaki agar manusia saling mengasihi. Mengasihi sesama adalah salah satu bentuk bahwa kita hidup di dalam kemurahan hati. Alkitab menyatakan bahwa berkat tersedia bagi orang-orang yang memiliki kemurahan hati, yaitu mendapatkan upah yang besar dari Tuhan. Dapat dibaca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-33. Dan juga orang yang bermurah hati akan beroleh kemurahan. Di dalam Matius 5 ayat 7 dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kemurahan hati adalah salah satu dari buah roh yang harus dihasilkan di dalam diri orang-orang percaya melalui persekutuan yang akrab dengan Tuhan, melalui ibadah, pelayanan, doa, dan ketaatannya di dalam hidup mengiringi Kristus. Berkat selalu mengikuti kehidupan orang-orang yang penuh dengan kemurahan hati. Kiranya hiduplah dengan murah hati dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu, marilah kita menciptakan kehidupan saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, di lingkungan kerja kita, atas dasar kasih dan kemurahan yang kita sudah terima dari Allah. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang penuh kasih dan kemurahan, kami bersyukur ya Allah atas berkat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Tuhan Bapa di surga, kami rindu untuk mengikuti teladan kemurahan hatian yang Engkau teladankan bagi kami. Namun seringkali kami jatuh dalam kesombongan kami dan tidak menghargai sesama kami. Ampunilah kiranya kami ya Tuhan. Namun saat ini sebagaimana Engkau ingatkan di dalam firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami
untuk kami boleh hidup di dalam kemurahan hati dengan sesama kami, baik di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan kami bergereja dan juga bermasyarakat. Karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pertolongan dan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh mengikuti apa yang Tuhan telah ajarkan bagi kami. Tuhan, kami akan memulai setiap kerja dan karya kami hari ini. Tolonglah kami agar kami boleh menjalani kehidupan hari-hari kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kiranya berkat Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kami dimanapun kami melakukan tugas dan kerja kami hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menaikkan syukur dan kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Haleluya, amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita melakukan firman Tuhan di dalam setiap karya dan kerja kita sepanjang hari ini. Shalom.